31 pertemuan yang tidak terduga. 6. Di luar kantor manajemen, Gu Qingqing tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia kini memandang rekan-rekannya yang terus melemparkan tatapan mata penuh menghakimi padanya dan bergosip. Dalam hati, Gu Qingqing merasa seperti sudah hancur. Sepanjang hari, Gu Qingqing merasa sedikit tidak nyaman karena sedang banyak pikiran. Selain masalah Chen Wenji, tidak ada kerjaan mendesak lainnya untuk Gu Qingqing. Perusahaan sedang mengalami pergantian personel. Semua karyawan sibuk berdiskusi tentang memilih untuk pergi atau tinggal, sehingga hanya sedikit yang benar-benar fokus bekerja. Gu Qingqing tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya, namun bukan karena pujian Lin Zuyi. Tidak, harus diakui bahwa itu karena pujian Lin Zuyi, tapi bukan jenis pujian yang membuatnya tidak nyaman apalagi berpuas diri dengan mudah. Sebaliknya, ia justru merasa agak takut. Ia keluar dan bekerja untuk menghasilkan uang dengan sederhana dan rendah hati, bukan untuk menarget pria lain. Setelah Lin Zuyi mengungkapkan kedekatan mereka, Gu Qingqing berada di bawah tekanan besar. Lin Zuyi terlahir di keluarga. Keluarga Leng dan keluarga Lin telah bersaing selama bertahun-tahun. Meski mereka bukan musuh, mereka jelas bukan teman. Bahkan, jika mengabaikan masa lalu, Lin Zuyi juga seorang putra yang kaya dari kalangan atas. Jika suatu hari nanti Lin Zuyi bertemu Leng Xicheng dan keceplosan mengatakan bahwa Gu Qingqing bekerja di perusahaannya, ia tidak akan bisa begitu pergi saja. Selain itu, diskusi terus-menerus dengan orang-orang di sekitarnya turut membuat Gu Qingqing semakin stres. Mingsheng memang bukan satu-satunya perusahaan di dunia ini. Namun, jika ia mengundurkan diri, ia takut tidak mendapatkan pekerjaan yang lain. Pada akhirnya, setelah Gu Qingqing memutuskan untuk siap mengundurkan diri, hatinya jadi lebih santai. Setelah jam menunjukkan pukul 5, waktu untuk pulang kerja, satu panggilan telepon masuk dari pembantu. Ketika Gu Qingqing mengangkatnya, ia masih sempat bertanya, makanan apa yang akan kamu siapkan malam ini? Apakah ada cukup banyak bahan? Jika ada banyak bahan, bisakah kamu membuat hotpot? Tidak, Nyonya. Saya ingin memberitahu bahwa... Sebelum kata-kata itu selesai, telepon tiba-tiba ditutup. Gu Qingqing melihat ponselnya, kemudian mematikannya karena daya rendah. Ia menyimpan ponselnya, lalu tiba-tiba teringat bahwa ia tadi berkonfrontasi dengan Chen Wenji di kantor. Akankah Chen Wenji mengingatnya? Pikir Gu Qingqing. Gu Qingqing kini memiliki hubungan dengan Lin Zuyi, serta Chen Wenji. Bahkan, Chen Wenji tidak tahu soal identitasnya yang sebenarnya di perjamuan. Tapi, kalau Chen Wenji pergi melapor dan mendeskripsikan gambaranku pada Leng Xicheng, apa yang akan dipikirkan Leng Xicheng? Pikirnya, namun, ia ingin menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana Leng Xicheng bisa mengenaliku hanya dengan mendengarkan deskripsi? Sedari Gu Qingqing pertama kali bertemu Leng Xicheng di usia 15 tahun, Leng Xicheng selalu menatapnya dengan dingin. Bahkan, setelah jika menikah dan berada dalam kontak fisik yang dekat, ia belum pernah melihat Leng Xicheng menatapnya dengan baik. Sebelum menikah, ia mengira bahwa Leng Xicheng hanya sedikit lebih dingin. Namun, setelah menikah dengan Leng Xicheng, barulah ia tahu betapa sulit untuk melayani pria itu. Leng Xicheng dapat tersenyum padanya dalam sedetik, kemudian segera mengubah wajahnya di detik berikutnya. Gu Qingqing bertanya pada dirinya sendiri. Tiap kali Leng Xicheng datang, ia berusaha melayaninya dengan tulus. Bahkan, sejak awal ia sebenarnya merasakan kegembiraan dan kekaguman, hingga kekecewaan akhirnya datang dan menggantikannya. Sampai sekarang, Leng Xicheng hanya baik seperti biasa. Setidaknya aku sangat bekerja keras. Tapi Leng Xicheng juga masih tidak puas, pikirnya. Mungkin Leng Xicheng tidak puas hanya karena Gu Qingqing. Kadang-kadang, Gu Qingqing bahkan cemburu pada skandal gosip tentang wanita-wanita yang bersamanya dan terus berganti tiap 3 bulan. Ia mendengar bahwa Leng Xicheng tidak hanya membantu mereka naik posisi, tetapi juga memberikan mobil hingga perhiasan dan mengirimkannya sendiri. Sedangkan untuk Gu Qingqing, sejauh ini, bahkan sebuah cincin perkawinan, Leng Xicheng tidak terpikir untuk membelikan untuknya. Tidak, Gu Qingqing sebenarnya sudah menerima cincin dari Leng Xicheng sejak lama. Namun, alasannya sangat tidak senonoh. Membawa mobil pulang hingga sampai di depan villa, Gu Qingqing lantas bingung karena disambut pembantu yang berlari keluar. Nyonya, Tuan Leng sudah kembali. 32 lebih baik tidak bertemu. 1. Gu Qingqing terkejut. Yang pertama kali melintas di pikirannya adalah, mengapa Leng Xicheng ada di sini lagi? Ia pun segera berbalik, berbisik kepada pembantu, mengapa kamu tidak memberitahuku?
Setiap kali Leng Xicheng akan datang, ia akan memberitahu Gu Qingqing sebelumnya. Gu Qingqing juga sudah tahu pembantu untuk segera mengabarinya terlebih dahulu jika ada masalah. Pembantu merasa tertekan, saya sudah bersiap memberitahu Nyonya, tapi Nyonya mematikan ponselnya. Gu Qingqing baru saja ingat bahwa daya ponselnya habis hingga mati. Leng Xicheng datang ke sini hari ini. Mungkinkah dia datang untuk 300.000 RMB yang telah dia bayar untuk kakakku? Apa dia merasa rugi jika tidur denganku hanya sekali, lalu dia ingin menagih hutang hari ini padaku? Pikir Gu Qingqing, jika bukan untuk menagih hutang, apakah dia datang karena Chen Wenji? Apakah Chen Wenji mengenalku saat mengadukanku pada Leng Xicheng? Apa sekarang Leng Xicheng tahu bahwa aku diam-diam bekerja di belakangnya? Beberapa pikiran melintas di benak Gu Qingqing begitu saja dan silih berganti. Namun, ia berusaha tetap menunjukkan ekspresi yang sangat tenang. Ia mengambil langkah ke depan, berpura-pura mengganti sepatu dengan santai. Iya, di mana dia? Tidak perlu pembantu untuk menjawab pertanyaan Gu Qingqing. Cukup dengan melewati pintu, ia sudah dapat mendengar suara televisi dari dalam. Leng Xicheng kini menuruni tangga dan memasuki ruang tamu setelah mandi dan berganti pakaian menjadi piyama putih. Rambutnya yang agak panjang masih agak basah hingga menempel ke dahi. Matanya sedikit meredup, menyembunyikan emosi yang sebenarnya, ditambah bulu mata panjangnya yang membuat bayangan cahaya samar jatuh di kelopak matanya. Jendela-jendela di ruang tamu terbuka lebar. Sinar merah matahari yang terbenam menembus jendela hingga memenuhi ruangan, bersama dengan lampu ruang tamu yang berwarna hangat, hingga menciptakan celah yang kabur dan jauh. Orang bisa terjebak dalam lingkaran yang kabur dan begitu tidak nyata seperti ini. Leng Xicheng melangkah turun dari tangga, lalu mengangkat tangannya untuk mengambil remote dan mematikan televisi. Suara televisi pun terhenti dan ruang tamu seketika menjadi sangat sunyi. Berbalik, wajah tampan Leng Xicheng tampak tenang namun sedikit menakutkan. Kamu kembali. Oh, ya, Gu Qingqing mengangguk. Suaranya terdengar seperti ia merasa bersalah. Mungkin, ia takut Leng Xicheng tahu bahwa ia diam-diam pergi bekerja. Kemana kamu pergi? Tanya Leng Xicheng. Suaranya tenang dan tidak terdengar jejak api. Namun, arus bawah tampaknya bersembunyi di dalam suaranya yang tenang, menunggu untuk keluar. Aku, keluar dengan Li Yuyu. Hari ini hari Senin. Leng Xicheng meliriknya. Li Yuyu sedang bekerja. Perusahaan kami, Huang Ting Entertainment, seharusnya tidak begitu santai selama jam bekerja. Saya pergi menemuinya, di tempat kerja, dan dia mengambil foto lokasi. Gu Qingqing segera menjelaskan, saya sangat bosan karena di rumah sendirian. Leng Xicheng meliriknya. Bosan? Tahu tidak, ada berapa banyak orang di dunia ini yang menginginkan kehidupan bosan seperti ini. Salah satu orang itu adalah Leng Xicheng. Ia masih berpartisi dalam acara bisnis di luar siang ini. Kemudian, ia harus menghadiri upacara pembukaan besok pagi. Baru 1,5 jam lalu ia kembali ke Yancheng. Ia sangat sibuk sepanjang hari, sampai tidak ada waktu untuk bosan. Leng Xicheng cepat-cepat kembali, tapi Gu Qingqing tidak berada di rumah dan tidak memberitahunya. Namun, sekarang Gu Qingqing bilang ia masih merasa bosan di rumah. Mungkin karena masalah Chen Wenji hari ini, Gu Qingqing jadi berani membantah. Apa yang bisa saya lakukan? Bukannya Anda tidak membiarkan saya pergi bekerja. Anda bilang jika saya pergi bekerja, itu akan mempermalukan muka Anda. Anda tidak ingin istri Tuan Leng tunduk kepada orang lain. Leng Xicheng tidak berbicara, namun matanya tertuju pada Gu Qingqing dan terus menatapnya. Gu Qingqing mulai merasa takut ditatap Leng Xicheng. Ia mulai berpikir, ditangkap sendiri oleh Leng Xicheng saat bekerja juga tak masalah. Bagaimanapun, aku akan segera mengundurkan diri. Tapi jika aku menyeret Li Yuyu, mati 100 kali pun aku tidak dapat membayarnya. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng tiba-tiba berkata, jika dihitung, sudah 3 tahun lamanya. Selanjutnya bab 33. Lebih baik tidak bertemu, 2.